Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Bagus. Kali ini dalam materi pendidikan kewarganegaraan kita membahas tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sejak diberlakukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, tidak ada rakyat Indonesia yang menyangkal melainkan setuju terhadap ketetapan tersebut. Dasar hukum Pancasila dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan MPR RI nomor 17 /MPR dan Ketetapan MPR nomor 3 /MPR 2000. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sering kita mendengar pembukaan Undang-Undang Dasar dibacakan saat upacara hari Senin di sekolah. Tujuannya adalah untuk mengingatkan pada generasi muda tentang rasa syukur bangsa Indonesia telah lepas dari penjajahan. Tujuan nasional bangsa Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Ketetapan MPR RI nomor 18 /MPR 1998. Pasal 1 pada Ketetapan MPR RI nomor 18 /MPR 1998 menyebutkan bahwa Pancasila adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa. Isi dari Ketetapan MPR nomor 3 /MPR 2000 pasal 1 yaitu 1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 2 tertulis bahwa Pancasila merupakan sumber segala hukum negara. Pancasila adalah sarana untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan memberikan petunjuk dalam mencapai kesejahteraan, kebahagiaan lahir batin dalam masyarakat yang majemuk atau beragam, dan sebagai alat petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Jika ada pertanyaan, mengapa Indonesia tidak meniru budaya Barat? Jawabannya adalah tidak. Karena pandangan hidup bangsa haruslah sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian yang tinggi. Karena budaya Indonesia adalah saling menghormati, sopan santun, suka gotong royong, dan seterusnya. Sangat berbeda dengan kebudayaan Barat yang individualis, bebas, dan cenderung berfoya-foya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila merupakan dan saling berkaitan. Sila pertama melandasi sila kedua, ketiga, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sejak disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup ideologi negara dan sesuatu yang mengikat.
Dampak dari Pancasila dijadikan sebagai dasar negara secara hukum adalah Pancasila memiliki sifat imperatif atau memaksa, yang berarti mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh ada golongan atau kelompok yang merubah Pancasila. Kita bahas satu-satu. Sila pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Isinya adalah pengakuan atas keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Ingat, kenapa kok kita memakai ketuhanan yang Maha Esa? Karena di Indonesia bukan hanya orang Islam, tapi ada 5 agama yang ada di Indonesia. Kandungan sila ketuhanan yang Maha Esa yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Amanah untuk menjaga hak dan kewajiban setiap warga negaranya, menjaga kedudukan yang sama di mata hukum, dan memperoleh penghidupan yang layak dan lain sebagainya. Kandungan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, tidak membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan seterusnya. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Perwujudan dari paham kebangsaan sebagai alat pemersatu bangsa dari segala paham yang bisa memecah belah bangsa. Kandungan sila Persatuan Indonesia yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Kandungan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kandungan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang pertama adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian secara singkat materi yang bisa Bapakku sampaikan. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.